Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita kembali pada pembahasan akuntansi sektor publik. Kali ini akan kami sampaikan terkait dengan prinsip-prinsip substansi dari akuntansi sektor publik yang tidak boleh Anda lewatkan. Yang pertama, bahwa penerapan akuntansi sektor publik tidak terlepas dari sebuah teori yang bernama agensi teori atau teori keagenan. Teori keagenan atau agensi teori ini disampaikan oleh Jensen dan Mackling pada tahun 1976. Apa intisari daripada teori agensi? Dalam teori agensi ada dua pihak. Yang pertama adalah prinsipal, pemberi mandat. Dalam hal ini tentunya pemberi mandat adalah publik, masyarakat. Kemudian yang kedua adalah agen atau pelaksana, yang dalam ini tentunya adalah manajer. Dalam konteks sektor publik, kalau pemerintah pusat, presiden. Kalau tingkat provinsi, gubernur. Kalau tingkat kota, wali kota. Kalau tingkat kabupaten, para bupati. Masyarakat memberikan mandat melalui wakil-wakilnya yang ada di DPR tingkat pusat atau DPRD tingkat daerah. Kemudian setelah menerima mandat, maka perlu ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya salah satunya adalah laporan keuangan sektor publik, yang itu merupakan pembahasan pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Dalam penerapan akuntansi sektor publik, ada satu istilah yang sangat mendasar sekali yang bernama value for money. Ya, value for money. Value adalah nilai, money adalah uang. Jadi bagaimana dalam pengelolaan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat lewat pajak, retribusi ini betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka value for money pasti bicara terkait dengan 3E. Yang pertama adalah ekonomi, yaitu mendapatkan satu barang yang harganya paling hemat, paling murah, tentunya sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan atau speknya. Misalnya untuk pengadaan komputer di sebuah pemerintahan, maka harus memenuhi unsur ekonomi, yaitu mendapatkan barang yang hemat, yang paling murah, ya, namun sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Maka kemudian bentuk daripada ekonomi ini diadakan lelang agar mendapatkan barang yang murah, hemat, berkualitas sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Kemudian E yang kedua adalah efisiensi, yaitu mendapatkan barang yang murah tadi dan kemudian dalam penerapannya tidak melebihi plafon yang ditetapkan. Sehingga di sini betul-betul harus menerapkan aspek E yang kedua, efisiensi. Kemudian E yang ketiga adalah efektivitas, bahwa apa yang sudah diadakan dalam pengadaan barang-barang atau jasa-jasa di sektor publik sesuai dengan apa yang sudah diharapkan terkait dengan pengadaan barang atau jasa yang bersangkutan. Sehingga dalam value for money tadi, sekali lagi, pasti mengandung unsur 3E. Ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dan tidak hanya bicara masalah input saja, namun juga bicara pada aspek output dan outcome. Outcome adalah dampak dari keberadaan aktivitas pengadaan barang atau jasa. Misalnya saja kalau kita mengadakan pembangunan sebuah pasar di sebuah kawasan atau daerah. Setelah pasar dibangun, dari aspek yang lainnya sudah sesuai, namun bagaimana dampak
keberadaan pasar itu? Apakah digunakan betul oleh para pedagang? Atau justru ketika pasarnya jadi tidak ditempati? Nah, kalau pasarnya bagus, megah, kemudian tidak ditempati, artinya outcome-nya rendah. Itulah 3E yang perlu kita harus perhatikan dalam konsep value for money. Kemudian tentunya keberadaan sektor publik ini untuk bisa menciptakan kesejahteraan warga masyarakat. Bagaimanakah untuk bisa menciptakan kesejahteraan warga masyarakat? Dalam bukunya Pak Mardiasmo digambarkan dengan skema yang sangat bagus sekali. Yang pertama tentunya adalah pemerintah ini perlu dikelola dengan baik. Ya, maka disitu disebutkan dengan istilah corporate governance. Tata pemerintahan yang baik harus diterapkan. Mengapa? Sebab pemerintah akan mengelola dana publik, dana yang bersumber dari masyarakat, yang sebagian dihimpun lewat pajak dan retribusi. Namun jangan lupa, tidak hanya menuntut pemerintahan yang baik saja, namun juga perlu masyarakatnya adalah masyarakat yang dewasa, masyarakat yang baik pula, good public. Nah, sehingga di sini tidak bisa masyarakat hanya menuntut kepada pemerintah, namun masyarakatnya pun harus masyarakat yang dewasa, masyarakat yang baik, masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya. Nah, dari itulah kemudian akan muncul kesejahteraan. Maka dalam pengelolaan pemerintahan, pemerintah, manajer, dalam hal ini adalah tentunya presiden, kalau tingkat pusat, gubernur, kalau tingkat provinsi, wali kota, tingkat kota, bupati tingkat kabupaten, harus menerapkan accountability publik, pertanggungjawaban kepada masyarakat. Semua kegiatannya harus dapat dipertanggungjawabkan dalam segi prosesnya, dalam segi kebijakannya, dalam segi keuangannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah aspek transparansi. Apa yang dia kerjakan harus transparan. Informasi sampai kepada masyarakat atau kepada publik yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya tadi harus memenuhi unsur value for money, yaitu adanya 3E. Ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Tidak bicara hanya pada input, namun juga pada output dan pada outcome-nya. Lalu bagaimana agar ini bisa terwujud? Tentunya harus ada perubahan yang cukup mendasar, yang disebut dengan reformasi. Reformasi di sini tentunya dalam sektor publik bisa berangkat daripada reformasi kelembagaannya, reformasi akuntansinya, reformasi segi pengauditannya, dan reformasi pada bidang-bidang yang lainnya. Dengan demikian maka prinsip-prinsip inilah yang perlu Anda pahami dalam mempelajari akuntansi sektor publik. Dengan demikian Anda juga bisa melihat pada penerapan prinsip-prinsip tadi pada pemerintah di mana Anda saat ini berada. Maka pada akhir sesi ini saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan dan tolong Anda jawab. Yang pertama, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimanakah pemerintah daerah di tempat saudara? Apakah penerapan agensi teori, penerapan value for money, dan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan tadi sudah berlangsung dengan cukup baik? Berikan komentar Anda sesuai dengan daerah Anda masing-masing. Kalau Anda berada di Kota Solo, tentunya lingkupnya adalah Kota Madya Surakarta. Kalau Anda dari Wonogiri, tentunya lingkupnya adalah Kabupaten Wonogiri. Kalau Anda di wilayah Karanganyar, tentunya Kabupaten Karanganyar. Hal ini saya
ajukan pertanyaan kepada saudara agar Anda mengenal bagaimana penerapan akuntansi sektor publik di wilayah Anda masing-masing. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah, apa upaya pemerintah di tempat saudara agar bisa melaksanakan prinsip-prinsip dalam pengelolaan sektor publik tadi mendekati yang ideal? Berikanlah komentar Anda di kolom komentar dalam channel YouTube di bawah ini. Demikian yang kami sampaikan. Sukses selalu untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.